Halo sobat kebangsaan, selamat datang, selamat bergabung dengan, kami, di sebuah siniar dari teman-teman CPNS Kementerian PU, dari Siniar Wawasan Kebangsaan atau SIWAK. Di sini tentunya saya nggak sendiri, di sini saya bareng-bareng dengan, teman-teman CPNS, ada Mbak Amel, ada Mbak Afina, ada Mbak Anissa, dan juga ada Mas Aji. Boleh say hi dulu teman-teman. Hai, Halo. senang bisa bergabung. Iya. Terima kasih nih teman-teman udah meluangkan waktunya, sudah bisa join. Kita mau bahas, ya topiknya memang serius, tapi kita coba santai aja. Kita mau bahas dengan era sekarang, informasi yang begitu cepat, kemudian perubahan juga terus terjadi. Sebenarnya bangsa kita pasti menghadapi ada tantangan-tantangan tentunya. Nah, saya mau tahu nih dari teman-teman, apakah punya insight terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Mungkin kita langsung mulai aja teman-teman. Saya mau coba tanya ke Kak Afina dulu nih. Mungkin bisa sharing ada insight apa terkait tantangan kebangsaan yang sedang kita hadapi nih Kak. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Mas Abraham. Kalau misalnya dari pengamatan saya ya, belakangan ini masyarakat itu terpecah jadi kelompok-kelompok yang berbeda. Itu salah satu penyebabnya mungkin karena ada pandangan politik, ideologi, atau identitas yang berbeda. Dan perbedaan-perbedaan ini itu saat ini seringkali jadi pemicu perpecahan. Bahkan perpecahannya juga sampai ke ranah personal. Dan hal ini juga diperparah ya sama karena sekarang di era digitalisasi saat ini, berita itu kan semakin mudah menyebar ya, tapi berita yang tersebar itu kan belum tentu benar atau salahnya atau hoaxnya. Tapi saat ini itu masyarakat sangat mudah untuk terprovokasi, dan hal itu bisa menyebabkan perpecahan di antara kita sebagai warga negara Indonesia. Oh iya benar. Berarti memang itu sebenarnya kan ada beberapa hal tuh tadi yang disebutkan sama Kak Afina. Jadi beberapa faktor itu saling terkait dan justru makin membuat bangsa kita terpecah-pecah ya. Mulai dari identitas kelompok, tapi dikombinasikan juga dengan media sosial, pembuatan hoax, itu jadi dampaknya semakin parah ya Kak? Iya betul, semakin parah. Teman-teman yang lain ada yang mau komentar terkait isu ini? Iya sih, kita kan sering tahu ya kalau misal di sosial media itu kayak nggak ada filternya. Jadi emang kita itu sebagai manusia juga harus benar-benar bisa memilah ini konten yang baik atau yang buruk. Dan itu kayak menjaga persatuan dan kesatuan itu juga dimulai dari diri kita dengan bisa melihat yang benar dari yang salah. Itu. Mau menambahkan juga mungkin ya, Kak, kalau dari pendapat saya, kita juga harus cross check ya berita-berita yang tersebar di sosial media ini tuh benar-benar berita yang benar atau tidak gitu. Jadi jangan hanya mencari dari satu sumber aja, tapi perhatikan juga dari sumber-sumber yang lainnya. Oke. Iya, dan nambahin juga sih Mas Abraham kayak berita-berita yang sekarang banyak tersebar itu kan kebanyakan kadang cuman potongan-potongan aja, nggak fullnya, dan kebanyakan dari kita itu seperti yang dijelaskan sama Mbak Amelia dan Mbak Anissa tadi ya, kita juga kadang malas untuk mencari tahu lebih dalam, dan hal itu bisa menimbulkan persepsi-persepsi yang salah dan akan membuat masyarakat jadi mudah terpecah belah dan mudah terprovokasi seperti itu. Iya benar, apalagi sekarang zaman udah maju ya teman-teman, mengedit sebuah
gambar dikemas menjadi sebuah berita yang terkesan legit tuh gampang sekali ya sebenarnya. Jadi ini bisa misleading, bisa ya itu Iya, tadi betul. menjadi hoax yang dengan mudah tersebar dan dipercaya oleh masyarakat luas ya. Itu sebenarnya bahaya banget teman-teman. Oke. Mungkin saja aku mau tanya ke Mas Aji nih. Gimana nih insight dari Mas Aji? Ada tantangan apa sih saat ini untuk kebangsaan Indonesia? Boleh Mas Aji. Tentu aja pasti ada tadi lanjutan yang tadi ya, kayak hoax dan literasi digital yang masih rendah. Nah itu tentunya kadang tuh kita langsung percaya aja tanpa kita nyari validasi sumbernya gitu. Nah padahal kan harusnya kita cari dulu nih, ini berita bener nggak ya, atau ini berita lama atau berita bohongan. Nah itu mesti dicari tuh. Nah masalahnya nggak semua orang punya akses untuk itu. Ada aja yang nggak punya sinyal internet lah, ada yang nggak punya akses pendidikan, jadi banyak juga masalahnya. Jadi nggak cuma sekedar hanya emang kurang cross check, tapi emang dari fasilitasnya pun berbeda gitu. Jadi kalau masih ada kesenjangan yang begini nih, maksudnya bisa rasa persatuan itu kita terkikis gitu, karena masih ada yang tertinggal, sementara di satu tempat masih ada yang sangat maju gitu. Oke, berarti poin Mas Haji menyambung yang tadi ya, sudah adanya hoax bertebaran tapi tidak didukung juga dengan literasi, jadi ya semakin parah lah dampaknya, semakin terpuruk dengan adanya berita yang bohong, hoax, tidak terbiasa atau tidak ada budaya untuk mengecek kembali faktanya, double check atau cross check. Ya jadinya mungkin nanti perlu perbaikan yang tidak mudah ya Mas ya. Tambahan lagi kan akses akses informasi kan belum merata gitu ya. Jadi ya nggak semua orang bisa meng-cross check gitu, punya kemampuan untuk meng-cross check. Yes. Itu juga jadi masalah tuh. Betul Mas. Gimana teman-teman, ada yang mau komen? Kalau dari aku sih, iya sih, saya memang menyadari kalau emang kesenjangan ekonomi sama pendidikan itu di seluruh Indonesia emang kesenjangan banget gitu. Dan menurutku itu adalah kayak PR besar gitu sih bagi pemerintah. Kalau emang pemerintah ingin menjaga persatuan dan kesatuan, pemerintah itu juga harus meningkatkan dana untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Kalau dari aku sih seperti itu ya, itu emang PR besar buat pemerintah. Berarti memang untuk menanggulanginya tidak secara direct ya, tapi harus dipupuk perlahan-lahan dan mungkin dirasakannya mungkin di masa depan seperti itu ya. Betul, kita harus emang dari langkah kecil-kecil sih supaya kerasa di depannya. Oke, aku mau lanjut nih, penasaran juga sama Kak Amel nih, yang kira-kira menurut Kak Amel ada tantangan apa saat ini untuk Indonesia? Oke, jadi kebetulan saya baru lulus kuliah ya, jadi masih dekat dengan dunia pendidikan. Jadi kalau saya lihatnya tuh nilai-nilai kayak gotong royong, kemudian kepedulian di lingkungan mahasiswa, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan kantor pun juga saya merasa semakin kesini tuh semakin merendah, semakin menipis gitu, terus digantikan dengan individualisme. Nah, terus kemudian selain itu, apalagi pas saat kita masih jadi mahasiswa ya, kayak ancaman-ancaman radikal, ancaman-ancaman intoleran gitu tuh sering kali menyerang mahasiswa, apalagi yang masih mereka kayak belum tahu apa-apa gitu, mudah sekali dicekcoki oleh paham-paham baru. Dan hal-hal seperti itu, seperti radikalisme, intoleransi, itulah yang kayak menjadi tantangan besar kayak di dunia pendidikan yang mengancam kebinekaan kita. Menarik juga tuh Kak, soalnya memang mungkin saya kuliah udah agak lama ya,
beda sama Kak Amel. Tapi memang benar kalau terkait organisasi yang radikal, pasti memang mentargetkan yang terpisah nih dari kelompok yang sukanya Betul. sendiri, menyendiri, terpisah lah. Jadi dia akan lebih mudah untuk mungkin dipengaruhi karena tidak ada ya teman-teman yang melindungi dia. Sehingga betul sih Kak Amel, perlu adanya kebersamaan, gotong royong. Ya tentunya pada akhirnya mencegah radikalisme dan juga untuk persatuan kebangsaan kita ya. Betul sekali. Ya, dan sering kali juga orang-orang yang memberi paham radikal ini tuh kan sering menyerangnya itu ke orang yang memiliki pola pikir tertutup gitu, tidak terbuka, dan mana ini tuh orang-orang yang individual gitu. Ya, Jadi betul. ya kalau misalnya bisa sih kita bersosialisasi ya gitu. Betul. Setuju juga. Aku mau lanjut nih ke Kak Anissa sendiri nih. Nah, kalau dari Kak Anissa, apa nih tantangan bagi kebangsaan kita? Kalau dari saya sih sebagai masyarakat yang sekarang ini menjadi bagian dari pemerintahan ya, saya tuh merasa tantangan dan ketimpangan pembangunan di ekonomi di wilayah-wilayah Indonesia ini tuh ada perbedaan gitu ya. Dan ini tuh bisa memicu kecemburuan sosial atau mengurangi rasa keadilan gitu. Kayak seperti ada beberapa daerah yang satu ini lebih maju daripada daerah lainnya gitu ya. Nah, selain itu juga itu tuh menjadi tantangan untuk menjaga persatuan ya di tengah dinamika lokal yang seringkali dipengaruhi isu sara gitu kan. Juga itu tuh menjadi perhatian utama ya harusnya oleh pemerintah kita gitu. Oke, berarti yang disoroti dari awalnya adalah ketidakmerataan pembangunan, berpengaruh kepada aspek ekonomi, aspek sosial, sehingga ya terjadi kesenjangan ya Kak ya. Saya setuju sih sama Mbak Anissa nih. Soalnya ya kerasa banget gitu, apalagi untuk pembangunan daerah Jawa sama luar Jawa aja itu udah beda banget ya. Jadi ada yang mungkin bahkan di Jawa sendiri pun yang di pedalaman pun masih ada mungkin yang nggak ada sinyal gitu, dan sangat berasa sekali gitu untuk akses misalnya pendidikan atau akses kesehatan juga pasti mereka bakal kesulitan gitu untuk mencapai akses tersebut. Jadi saya rasa pembangunan yang lebih merata lagi jadi solusi sih. Ya berarti memang lagi-lagi permasalahannya tadi ya ada banyak, tapi solusinya mungkin agak sulit nih untuk dicapai dengan waktu yang cepat gitu. Memang apalagi tadi poin terakhir dari Kak Anissa terkait dengan tidak meratanya pembangunan, ya perlu waktu tentunya ya untuk kita, terutama kita sebagai CPNS Kementerian PU, untuk bisa ya mendukung pemerintah untuk dapat meratakan pembangunan gitu. Oke. Nah, tadi udah dikit-dikit kita bahas solusi, mungkin setelah ini kita coba nih lebih dalam lagi dari masing-masing permasalahan tadi, mulai dari adanya isu perpecahan, polarisasi, hoax, nilai gotong royong yang menurun, dan juga tidak merata pembangunan. Setelah ini kita coba cek satu-satu ya, kira-kira kita bisa mengusulkan solusi apa nih untuk masalah-masalah atau tantangan-tantangan tadi. Oke, langsung aja kita ke Kak Afina lagi nih, Kak. Dari permasalahannya tadi itu kan tentang intinya polarisasi ya, tentang perpecahan identitas kelompok. Menurut Kak Afina nih, dan mungkin nanti teman-teman yang lain boleh nambahin juga, apa nih yang bisa kita lakukan atau apa sih solusi yang bisa dilakukan, mau itu jangka pendek atau jangka panjang, untuk menjawab tantangan tersebut. Silakan Kak. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, tadi permasalahannya kan di penyebaran berita
berita hoax ya, dan gimana cara masyarakat kita menanggapinya itu. Jadi mungkin solusi yang bisa dikasih, kita bisa meningkatkan budaya literasi ya, dan ditanamkan nilai kritis sejak dini, dimulai dari penambahan fasilitas-fasilitas yang menunjang juga, seperti mungkin perpustakaan umum yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, dan dengan jam buka yang fleksibel itu juga bisa menumbuhkan minat baca di masyarakat, dan bisa mengatasi mungkin salah satu dari masalah yang tadi disebutkan, seperti saat ada berita-berita yang muncul, kita bisa lebih tidak gampang terprovokasi gitu dari berita-berita yang ada, seperti itu. Oke. Jadi membangun ya masuk ke jangka panjang ya Kak. Ini kan membangun budaya. Fasilitas dan Jadi budaya. membangun fasilitas, mungkin kita bisa berperan di situ ya sebagai bagian dari Kementerian PU. Kemudian dalam jangka panjangnya dibentuk juga tuh budaya literasinya ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Selanjutnya berarti kita ada tadi Mas Haji ya, terkait apa namanya hoax atau hoax. Kira-kira solusinya gimana nih Mas? Kalau menurut saya sih kayaknya kita tuh sebagai pemerintah mungkin perlu mengadakan sosialisasi kali ya, sosialisasi untuk ngajarin nih caranya verifikasi kalau ini tuh berita bohong atau berita lama tuh caranya gimana. Jadi supaya masyarakat pun bisa membedakan nih apakah ini berita benar atau berita bohongan. Terus ya tentu saja kita juga mesti membangun istilahnya ya sarana-sarana juga lah untuk akses, misalnya kayak share internet, akses yang pendidikan kayak gitu. Itu juga penting sih, karena nggak semua orang kan masih belum bisa mengakses apa istilahnya seperti itu. Oke, berarti masih senada nih sama Kak Afina tadi sebenarnya ya. Jadi ada infrastruktur yang perlu dibangun, tadi sekolah termasuk, dan juga fasilitas internet, sambil aspek sosialnya dibiasakan untuk masyarakat kita ketika menerima berita harus ada verifikasinya dulu nih, jangan langsung percaya gitu ya Mas ya. Betul. Nice. Terutama sekolah sih. Terutama sekolah ya, betul, pendidikan ya. Oke, kita ke topiknya Kak Amel tadi ya, terkait sama juga tadi memulainya dari pendidikan ya, tapi disorot yang lebih khususnya di nilai gotong royong yang menurun dan juga berkembangnya nilai individualis. Ini gimana nih Kak untuk menangkis itu semua? Oke, jadi tadi kalau kita udah diskusi ya, emang kayak permasalahan kita itu emang kompleks banget ya untuk mempertahankan kebangsaan kita. Kayak solusi yang harus dilakukan adalah kayak meratakan pendidikan, meratakan ekonomi, dan itu kan juga merupakan hal yang berat. Tapi di sini tuh kita ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan dan memberikan benefit yang bisa kita tuai untuk di jangka panjang. Nah, contohnya adalah kayak melakukan pendidikan karakter, kemudian kita lakukan itu di setiap jenjang, nggak hanya di SD SMP, tapi mungkin dari dasar sampai kita berkuliah dan seterusnya. Dan itu pun nggak boleh kita lakukan secara teoritis saja, jadi kita juga harus mempraktikkan kepada generasi muda. Dan yang penting juga, kita juga perlu melakukan banyak ruang terbuka dan kemudian untuk membuat kegiatan positif yang melibatkan pemuda. Nah, itu tujuannya supaya tadi kita nggak terjebak dalam radikalisme dan kemudian paham-paham yang bisa membahayakan kebangsaan kita. Seperti itu. Oke, berarti masih ada juga yang mirip ya Kak dengan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan pendidikan.
ditambah dengan pendidikan karakter tentunya tadi ya, untuk mencegah Betul. anak-anak muda Indonesia dipengaruhi oleh paham-paham radikalisme, dan juga untuk ya itulah tadi, terhindar dari sikap individualis, karena mau nggak mau kita sebagai makhluk sosial kan ya tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Betul. Oke. Oh, sama tadi ada juga kegiatan positif harus diperbanyak ya Kak, mungkin dari entah dari sekolah ataupun non sekolah, mungkin dari kegiatan lingkungan masing-masing, itu ditambah kegiatan-kegiatan yang positif, membangun kebersamaan, dan juga tentunya membina karakter anak muda mungkin ya. Ya itu tujuannya biar banyak anak muda yang tidak menghabiskan waktu untuk scrolling di HP dan kemudian mereka kena hoax gitu. Jadi waktu luang itu bisa digantikan dengan kegiatan positif yang bisa membangun kebersamaan untuk menghindari hoax, juga menghindari paham-paham radikalisme yang mungkin muncul di HP mereka gitu. Oke, terima kasih nih Kak Amel insight-nya. Tadi terakhir ya ke Kak Anissa nih Kak, tadi terkait tidak meratanya pembangunan. Ini dari Kak Anissa gimana nih Kak solusinya? Kalau menurut saya sih pemerintah tuh harus mempercepat pemerataan pembangunan ya, dan distribusi kesejahteraan ini melalui program-program yang tepat sasaran. Di sini tuh dengan membuat urgensi pembangunan infrastruktur yang untuk memperlancar perekonomian gitu ya, untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya yang di daerah pelosok gitu. Lalu selain itu juga mungkin perlu dilakukan komunikasi gitu ya, atau dialog mungkin dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama gitu untuk meredam potensi konflik dan memperkuat nilai-nilai toleransi lah di lingkungan terdekat masyarakat. Oke, berarti kalau terkait dengan pembangunan yang tidak merata, tentunya ya kita coba ratakan nih pembangunannya, tapi kan tentunya butuh biaya yang besar, sehingga nanti ya tentu harus dipilih nih mana prioritasnya, mana daerah yang paling membutuhkan, dan tentunya apa nih yang dibangun, tentunya tergantung dengan tujuannya. Misalkan kalau tadi kita semua ya teman-teman tujuannya terkait pendidikan, mungkin akan banyak membangun fasilitas-fasilitas pendidikan ataupun penunjang pendidikan. Tapi mungkin bisa juga untuk meningkatkan ekonomi di suatu daerah, yang dibangun juga adalah fasilitas-fasilitas yang akan membantu perputaran roda ekonomi ya. Gitu. Tadi poin yang menarik juga dari Kak Anissa terkait dengan meredam konflik. Saya setuju juga nih Kak, terkait dengan meredam konflik itu perlu adanya peran dari masing-masing tokoh agama atau tokoh yang dipandang lah di daerah-daerah, supaya bisa membantu meredakan di grassroots-nya, ya supaya mencegahlah yang namanya konflik-konflik yang berkaitan dengan intoleransi seperti itu. Oke. Nggak kerasa nih udah lumayan juga ya kita diskusinya, tapi bagus banget, menarik banget untuk kita bisa ambil bahwa sebenarnya tadi ada beberapa masalah seperti adanya polarisasi, adanya hoax, adanya nilai gotong royong yang menurun, kemudian juga tidak meratanya pembangunan, bahkan isu intoleran. Nah, teman-teman juga tadi sudah memberikan solusi-solusi yang menarik. Saya coba simpulkan bahwa menjawab tantangan-tantangan tadi itu tidak mudah dan tidak singkat, sehingga perlu tentunya usaha yang lebih, butuh dana tentunya, dan juga perlu kebijakan-kebijakan yang tepat. Salah satunya kita kembali lagi sebagai bagian dari Kementerian PU itu bisa mendukung pembangunan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu kita juga bisa mengingatkan untuk lingkungan kita masing-masing bahwa terkait sosialisasi budaya, literasi membaca, dan juga verifikasi berita
itu rasanya masih bisa nih kita lakukan di skala orang-orang terdekat kita. Mungkin kalau boleh saya simpulkan seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Saya berterima kasih banget sama teman-teman sudah bisa join, dan juga insight-nya bagus-bagus banget. Semoga ini bisa juga berguna lah bagi teman-teman yang di rumah menyaksikan. Saya tutup podcast kita, senior kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sore, terima kasih. Sore, Sama-sama. terima kasih.